Kita pun bergetar, semua bergetar, hati kita bergetar. Mudah-mudahan Rasulullah menyambut salawat kita, salam kita, dan kelak nanti Rasulullah pula yang menyambut kita, antar kita bersama masuk ke syurganya Allah Subhanahu Wa Taala. Istirahat sejenak, minum-minum. Selanjutnya nanti akan kita dengarkan mau'izah hasanah dari kalaulah tinju itu ada partai awal, partai bawah, partai puncak. Nah, ini ada penceramah yang masya Allah mungkin belum kita kenal karena beliau masih muda, baru lulus dari Darul Mustafa Yaman, Hadramaut. Beliau kita pintakan sejenak untuk menyampaikan ilmu beliau ya, walau 5 atau 10 menit, nanti baru partai puncak yang Tysonnya baru Mike Tyson, baru nanti Muhammad Habib Iskandar menjelaskan. Maka sambil beristirahat tapi tetap tenang, kita dengarkan mau'izah hasanah yang akan disampaikan oleh Ananda Al-Ustaz Al-Habib Maulana Muhammad Maula Dawileh Al-Qadri. يتفضل عليه مشكورا. صلوا على النبي محمد. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin nurika sari wa madadika al-jari wajma'na bihi fi kulli adwari wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ya nur. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Pertama-tama, alhamdulillah, segala bentuk puja, puji, syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang telah memberikan kita nikmat yang sangat besar sehingga kita bersama-sama dapat berkumpul di masjid rumah Allah Subhanahu Wa Taala yang dikatakan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah sebaik-baiknya tempat di bumi. Sebaik-baiknya tempat di bumi adalah masjid, kata Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Berkumpul kita di tempat yang terbaik di bumi. Kemudian kita di sini berkumpul menyebut, melantunkan, memanggil, berselawat kepada manusia terbaik yang pernah ada sejagat alam raya, yaitu Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Muhammad bukan makhluk atau bukan ciptaan yang terbaik di bumi, akan tetapi Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah makhluk yang paling terbaik daripada semua makhluk Allah Subhanahu Wa Taala yang pernah Allah ciptakan. Nabi yang kalau bukan karenanya maka Allah Subhanahu Wa Taala tidak mungkin menciptakan kita. Seorang Nabi yang kalau bukan karenanya kita semua ini tak bakal selamat, tak bakal masuk surga. Nabi yang telah membawa cahaya iman, cahaya hidayah kepada kita semua sehingga kita bisa merasakan kelezatan beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kelezatan munajat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kelezatan bersalawat kepada beliau sebagaimana yang barusan kita lakukan. Lezat, seru, oh subhanallah, semua bersuara. Itu berkat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itulah daripada titipan makna rahmatan lil alamin, bahwa Nabi ini rahmat untuk semesta alam. Bahkan menyebut nama beliau Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu dah lezat, kelezatan yang tak terhingga, kelezatan yang didapat orang-orang yang cinta dan bahkan yang belum cinta kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka daripada itu semua kenikmatan yang telah Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada kita, kita bersyukur dan memuji Allah Subhanahu Wa Taala sebagaimana mestinya Allah Subhanahu Wa Taala dipuji. Karena kita tidak bisa
memuji Allah Subhanahu wa taala. Oh, kalau kita nak muji Allah ni, kita ni manusia dhaif, kata Allah Subhanahu wa taala dalam Quran. Kita ni manusia lemah. Kita tak tahu macam mana cara muji Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang paling tinggi pujian kepada Allah Subhanahu wa taala adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang kedua, setelah kita mengungkapkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kita bersolawat dan salam kepada junjungan kita, Nabi termulia, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi yang diutus rahmatan lil alamin, sebagaimana tadi yang kita sebut. Rahmatan lil alamin, dengan menyebut nama beliau, yaitu dengan menyebut nama beliau, banyak daripada umat-umat yang masuk surga. Jadi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni, kata orang tu kuncen surga, orang yang kunci surga. Semua umat daripada zaman Nabi Adam sampai nanti umat terakhir yang ada di dunia, semuanya tidak bisa masuk ke dalam surga kecuali melalui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nanti di hari kiamat, semua orang ketakutan, lari ke Nabi fulan, ke Nabi fulan, ke Nabi fulan. Semuanya angkat tangan. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala tidak pernah marah sebagaimana Allah Subhanahu wa taala marah di hari itu. Maka semua nabi angkat tangan, kemudian nabi-nabi menganjurkan untuk lari kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lari umat-umat semuanya, bukan cuma umat Nabi Muhammad, semua umat para nabi. Lari ke siapa? Lari kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang memegang syafaat terbesar di hari kiamat. Maka Nabi bilang apa? Analah, aku bakal memberikan syafaat tersebut. Akan tetapi syafaat ni, kata Allah, tak ada orang yang bisa memberikan syafaat kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi kekasih Allah Subhanahu wa taala pergi menghadap Allah Subhanahu wa taala, memuji Allah, bersujud Nabi kepada Allah Subhanahu wa taala, memuji Allah untuk kita umatnya dan untuk umat-umat sebelum kita, umat-umat yang pernah ada. Memuji Nabi sallallahu alaihi wasallam, pujian yang tidak pernah seorang hamba manapun memuji Allah Subhanahu wa taala dengan pujian tersebut. Pujian-pujian yang tidak pernah kita bahkan terlintas di otak kita untuk memuji Allah Subhanahu wa taala. Puji Nabi Muhammad SAW, sujud, dalam sujud yang panjang beliau meminta kepada Allah Subhanahu wa taala sampai Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi Muhammad, irfa' ra'sak wasal tu'ta washfa' tushaffa. Angkat kepala wahai kekasihku, tanya atau minta apa yang kau mau dan syafaati orang-orang yang engkau kehendaki. Maka siapa lagi yang berhak untuk disyafaati Nabi Muhammad SAW selain orang-orang yang sering cinta berselawat kepada Nabi Muhammad SAW. Oh, kalau kita berbicara tentang selawat ni bapak-bapak, ibu-ibu, panjang cerita. Sampai subuh pun kita kalau nak ngomong tentang selawat ni tak habis-habis. Karena apa? Karena semua dunia ni berputar porosnya Nabi Muhammad SAW. Macam mana orang cinta kepada Nabi, macam mana niat kita hadir di majlis salawat Nabi Muhammad SAW, macam mana ibadah kita dengan salawat itu. Sebagaimana tadi pengurus masjid kita mengatakan bahawa orang-orang beribadah solat mungkin dia riak, dicampakkan lagi itu amal ibadah ke muka dia. Mungkin orang-orang sedekah, mungkin dia ujub, sum'ah, pengen didengar orang, oh itu bapak fulan tu kemarin sedekah ke masjid 20 juta. Atau dia beribadah yang lain pengen didengar. Maka kalau dah dia beribadah, di hatinya ada sedikitnya penyakit, mau itu riak ke, sombong ke, ujub ke, sum'ah ke, apa pun itu penyakit, semua amalan itu ditolak. Akan tetapi ada satu amalan yang mau dilakukan dalam keadaan di hati sakit atau hati bersih, meminta keridhaan Allah Subhanahu wa taala, amalan itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu salawat. Satu-satunya amalan di dunia yang hamba Allah Subhanahu wa taala lakukan dalam keadaan apapun, mau dia riak ke, sombong ke, apalagi dalam keadaan dia senang hati, cinta kepada Nabi Muhammad SAW. Apa kata Imam Sayyidina Ali Al-Habsyi yang ngarang kitab Simtud Durar itu, amaluna bainal qabuli wa raddiha illa salat ala nabi Muhammadi. Amal-amal kita ni tergantung, masih bergantung. Kita tak tahu amaluna bainal qabuli wa raddiha, antara diterima
sama tolak. Kalau kita ikhlas, Masya Allah, kita terima dia. Tapi kadang hati minat ikhlas ada ya. Begitu solat Allahu Akbar, datang emak, kata dia. Lama dia kata emak aku, akulah anak yang terbaik. Hilang dah pahalanya. Tapi solat salawat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mau dari ya kamu atau amalu Nabi Muhammad beradihat illa salata ala Nabi Muhammad, kecuali solat kita atau salawat kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kata ulama, orang tua yang pintar, bapa ibu yang pintar itu adalah orang yang dari kecil menanamkan kecintaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada anaknya. Diceritakan ada seorang ibu yang mendidik anaknya dari kecil, dia tanamkan. Kata ibu ini, aku tidak mungkin bangga kepada engkau, atau engkau ni tidak mungkin sallallahu alaihi wasallam menjadi orang yang terbaik di dunia kecuali engkau telah melihat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setelah ibunya menyampaikan sifat Nabi, keutamaan Nabi, bagaimana keindahan rupa Nabi, keindahan akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, anak itu rindu. Aku pengen wahai mak. Kata ibu, maka engkau banyak-banyak bersolawat. Hari kita alhamdulillah malam ini banyak bersolawat. Kata ibu, engkau banyak-banyak bersolawat kepada Nabi. Dia bersolawat. Hari pertama dia bersolawat 100 kali, hari kedua dia tambah 200 kali, terus hari-hari dia tambah ribuan kali dia bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam datang ke dalam mimpinya. Oh, senang ini anak. Datang dia ke mak. Wahai ibuku, aku tadi malam bermimpi ketemu dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa jawaban ibu? Oh, Masya Allah, engkau berani, anak aku paling baik. Tak. Kata mak, belum ada apa-apa kau ni. Masih cetek, kata orang Indian. Cetek masih kau ni, kata mak. Masih kurang. Maka berselawat lagi engkau sampai engkau dapat bertemu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di Abdullah. Secara apa bahasa itu yang Abdullah tu? Tak ada tidur, apa bahasa? Dalam keadaan sadar. Akhirnya ini anak bersalawat, tambah lagi dia kencangkan lagi salawat kepada Nabi Muhammad, sehingga anak itu dapat bertemu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam secara nyata dan belajar dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga ulama mengatakan ini anak namanya Abdurrahman. Ini Abdurrahman tinggalnya di Yaman. Ini anak, kata ulama, tidak ada gurunya selain Nabi Muhammad SAW. Jadi dia langsung belajar dari Allah dan kepada Nabi Muhammad SAW dengan berkat salawat. Maka semoga kita ni yang hadir di sini bersalawat kepada Nabi Muhammad SAW dapat anugerah yang besar daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Tak ada yang sia-sia bapak-bapak ibu. Oh, kita tadi mungkin, Masya Allah, yang megang-megang mic ni bersemangat, suara sampai habis tekaan. Semangat, semua tu tak sia-sia. Yang panas, keringatan, yang gemuk tu kadang kalau gemuk tu mudah berkeringat. Tak ada yang sia-sia. Nanti ke hari kiamat, kalau kita bingung nak ke mana, kita ingat majlis macam ini. Oh, dulu aku pernah berkeringat menyebut Nabi Muhammad. Kita datang ke Nabi Muhammad, ya Rasulullah, dulu di dunia aku pernah berkeringat menyebutkan kau, panas-panas, sempit-sempit, sampai tekak nyawa wahai Rasulullah, aku bersalawat kepada engkau. Datang kepada Nabi Muhammad SAW minta syafaat. Nampak Nabi Muhammad yang memegang syafaatul ummah yaumal qiyamah. Kemudian setelah kita memuji Allah Subhanahu Wa Taala dan bersalawat kepada Nabi Muhammad SAW, masih panjang dah waktu saya ni. Oh masih? Saya takut tak? Udah. Berarti isinya nanti insyaAllah. Sekarang ni pembukaan dulu. Kita salawat memuji Allah Subhanahu Wa Taala dan bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang juga malam ini tepat dalam Jumat. Jadi satu lagi sekian. Majlis tidak bagus dah. Majlis ni tidak bagus. Ada orang datang ke majlis ini ni tak ada pakai niat apa-apa. Datang kata orang tu kepo. Apa dalam majlis ini? Dia datang duduk. Itu dia dapat pahala besar dah dia. Dapat anugerah keistimewaan yang sangat besar.
Cuman beda orang yang datang tak ada bawa apa-apa dengan orang yang datang bawa persiapan. Apa persiapan itu? Niat yang baik. Jadi umat Nabi ini kata ulama apa nama daripada keistimewaannya, umur pendek tapi amal panjang. Apa itu? Yaitu niatnya mengamalkan satu amalan bisa niat banyak. Orang makan niat untuk apa nama buat beribadah dia dapat. Amal ke majlis seperti ini. Pertama kita bisa niatkan mengamalkan atau melaksanakan perintah Allah. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Itu pertama. Perintah Allah itu, orang-orang beriman kata Allah, berselawatlah kalian kepada Nabi Muhammad SAW, itu perintah Allah. Kemudian yang kedua pas di malam Jumat, perintah Nabi Muhammad SAW. Apa kata Nabi? Akhiru alaihi perbanyaklah salawat kepada kata Nabi Muhammad SAW fi lailatul gharra wal yaumil azhar, pada malam dan hari Jumat. Maka itu dua niat. Banyak lagi niat. Yang lain tu niatnya nanti dicari lagi. Kan waktu saya dah habis. Mudah-mudahan amalan kita semua diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan kita semua bisa istiqomah untuk selalu menghadiri majlis-majlis seperti ini sehingga Allah Subhanahu Wa Taala ridha kepada kita dan kita mendapatkan cinta Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan syafaat beliau kelak di hari kiamat. Kalau panjangan saya mohon maaf, kurang lebih saya mohon maaf. Intinya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.